Bro, luar biasa. Diaja kon sukses lagi ya. Istimewa. Iki arek ITS iki. ITS cuk. ITS cuk, wah istimewa. Kangen aku rek. Ya, Pak, ya, Van. Sukses ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak Ivan, bagaimana Anda yang disekolahkan orang tua, iya kan? Di kampus teknologi ya, insinyur ini, sarjana teknologi. Iya, ST. Endingnya dodol kopi. Passionnya udah passion entrepreneur. Gimana berangkatnya Mas Ivan? Awalnya sih karena saya suka dakwah sih. Terus kopi ini, kita itu misalkan kita jadi barista itu nggak sekedar bikin kopi, tapi kita itu juga jadi social engineer. Kita bisa pengaruhi orang macam-macam lah. Iya. Inspirasinya dari siapa? Dari teman sih. Beliau buka kopi di Bekasi, di Galaxy. Tahun berapa itu, Mas? Wah, itu zaman kopi belum terkenal tuh, orang lama beliau. Kan ada anak kopi topi di Surabaya itu juga dari TS ya. Wah, kurang tahu saya. Dia sukses besar juga franchise ya. Nah, kemudian kalau di usaha ini apa orang tua Anda nggak kecewa? Sekolah dulu dodol kopi. Nah, kebetulan saya nggak cuma jualan kopi, tapi ini lagi produksi mesin roasting. Wah, mesinnya ini. Buat ngerosting kopi. Berarti fakultas Dulu kan saya jurusan teknik kimia, labnya diambil termodinamika. Makanya pas banget kan sama ekstraksi, sama roasting. Pas ini, sesuai dengan studinya, juga sesuai dengan keinginan, passionnya tadi. Nah. Terus kopi-kopi ini kulak di mana? Wah, ini macam-macam dari seluruh Indonesia. Dari apa ya? Dari Gayo, dari Aceh sampai Wamena, Papua. Kopi nasional lah ya, dari kopi NKRI. Dari Aceh sampai Papua aja. Terus rasa-rasanya apa? Wah, macam-macam. Ini kita lebih banyak di Arabica sih. Kita ini sebenarnya basicnya di roastery. Soalnya kalau pandemi gini, kalau misalkan cuman ngandelin jualan minuman, susah. Kita harus apa ya, jualan beans, biji kopinya. Kayak tadi ada tamu tadi, ya customernya tadi ya. Beli 1 kilo. Ya. Kalau beli gelas nggak nyucuk dengan sewa gedungnya ini ya, sewa lokasinya ya. Ya. Mas Iwan. Ya. Dengan usaha kopi gini, menurut Anda akan lebih berprospek nggak untuk masa depannya? Wah, ini tuh masih banyak perkembangan di dunia kopi. Gitu ya. Masih banyak bisa dieksplorasi mulai dari proses-proses pasca panen. Jadi kita itu lebih mengedukasi ke petani-petani untuk memproses kopinya. Jadi misalkan dari satu kebun itu bisa menghasilkan kopi yang bermacam-macam rasanya, tergantung proses pasca panen yang mereka lakukan. Jadi juga membantu ekonomi kerakyatan di sini ya, insya Allah. Terutama petani ya. Jadi ini kulaan langsung di, enggak? Ya, saya beli green bean yang masih belum di roasting dari petani dan dari itu prosesor. Ya. Modal awalnya berapa? Mesinnya kayak gini kan? Kalau ini 50 juta. Dari buatan mana ini? Ini Jerman. Jerman ya. Ori Jerman. Kemudian yang ini? Ini La Marzocco, ini Itali. Ini harganya 110 juta. 110 juta. Iya. Itu modal awalnya dari mana? Utang ya? Enggak. awalnya modalnya itu 20 juta. 20 juta. Terus kebetulan orang tua seneng tempatnya. Oh, tempatnya nyewa? Nyewa. Udah sekalian aja. Disupport. Iya. Terus sampai bisa beli sekian mahal, modal dari mana ya? Keuntungan? Jadi apa ya? Ini misalkan saya beli ini tuh banyak itunya, benefitnya. Jadi customer kita itu bisa milih kopi yang dia ingin minum. Misalnya, wah saya ingin espressonya kopi ini, saya ingin kopi ini. Jadi bisa milih. Misalkan pakai grinder biasa, yang harganya 10-20 juta itu, kita nggak bisa milih kopinya apa.
Karena mesin ini bisa untuk menggiling semua jenis Iya, kopi. Bisa macam-macam. Kualitas apa namanya kelembutan gitu ya. Bisa diatur semua. Oh, Mau dari yang halus kayak bedak sampai yang kasar. Beda rasa itu dengan kualitas. Jadi itu pengaruhnya dengan Level. ekstraksi dari kopinya itu. Semakin halus otomatis kan semakin mudah terekstrak. Iya, iya, iya. Cuman kayak misalkan kita menyeduh seperti ini namanya Japanese V60. Ini biasanya orang-orang itu tidak ingin ada rasa pahit di kopinya. Makanya kita Dari proses mesin ini ya. gilingnya kasar. Nah, Dan roastingnya itu tidak terlalu gelap. Misalkan ini sama ini tuh kopinya sama, satu karung. Ya, Cuman level roastingnya beda. Ini saya roasting buat espresso, yang ini buat manual, buat seduh kayak gini. ini espresso nih ya. Iya, Espresso ini ada mesin khusus juga kan? ini tadi mesinnya. Ini ya. Nah, ini mesin espresso ini keluarnya cuma sedikit ya. Kualitasnya bisa banyak nggak? Ini Berapa mili? tergantung. Jadi kita biasanya itu mengkalibrasi espresso dulu. Jadi misalkan, jadi kita mencari rasa yang balance. Rasa yang balance tuh apa ya? Kita minum tuh nyaman di mulut kopinya. Kan tidak perlu banyak besar gelas kan? Iya. Kalau espresso kecil. Biasanya gelasnya segini. Iya. Dan mahal harganya berapa itu? Ini di sini 15.000. Murah berarti. Ada yang 50.000 espresso. Tergantung kopinya mungkin. Oh, kopinya ya. Jadi ada biji kopi itu ada yang sampai jutaan per kilonya yang belum di roasting. Gitu ya. Kemudian Anda belajar dari mana? Dulu saya belajar dengan Mas Faruk Alkatiri. Beliau Q grader. Ini orang lama di dunia kopi lah. Trainingnya berapa lama? Zaman dulu itu privat sama beliau itu 3 hari. Kebetulan kakak beliau itu sahabat saya yang ngeracunin saya kopi. Privatnya di sini atau di tempat dia? Di Bekasi. Di Bekasi ya. Training itu ya, training Iya. center ya. Cuma Privat. berapa lama? Privat. 3 hari. 3 hari langsung mahir belum? Kebetulan basic saya kan teknik kimia. Iya, iya. Ada campuran. Harusnya 3 hari, 2 hari udah beres. Kenapa? Misalnya udah paham. Sudah semua. tahu paham campurannya ya. Kemudian kelebihan Anda di pendidikan tadi itu dengan kopi ini akan memunculkan sebuah produk yang paling the best, paling enak apa? Andalannya di sini. Mungkin kalau enak itu tergantung dari itu lagi, dari petaninya dan dari prosesor. Itu yang paling mempengaruhi. Iya, ya alam berarti ya, alam Iya. nomor satu ya. Jadi makan beda-beda misalkan dari Aceh, dari mana, dari luar negeri akan menghasilkan kopi yang beda-beda. Ya. Tes paling disukai tes mana sama konsumen? Kalau konsumen ini senangnya ini mana ya? Itu apa itu? Ini dari Garut. Oh, Garut. Kalau dari Sunda-Sunda itu biasanya rasanya fruity, kayak rasa buah-buah gitu. Rata-rata ini apa? Anak-anak milenial, anak muda kopi yang mana? Yang ini yang soda-soda kayak gini. Ya, nggak terlalu kopi banget ya. Iya. Ini apa ya? Ini salah satu signaturenya di sini. Coba saya incip ya. Iya, siap. Maaf cepat. Ah, ini racikannya Mas Iwan ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kayak ada ininya, vodkanya gitu ya. Koyo-koyo atau mengubi vodka. Ya. Ini katanya orang-orang yang dulu seneng minum ya kayak gitu. Kayaknya cocok ini para kiai ulama minum ini. Ini bukan haram ini, halal ini ya. Halal. Apalagi Toyib. Toyib. Mas Iwan ini aktivis di Muslim United, aktivis. Tapi wajahnya kayak bukan wajah muslimah ini. Muslimin. Kayak oh jenggotnya, kontrolnya ngepop dan Nah, ini itu buat biar kita bisa masuk ke anak-anak muda. brand. Misalkan kalau Ya, kayak beliau ini lah, anak-anak muda nanti takut ya. Wah, ini jenggotan ini pasti ngaji sampai jekir toh. Dan ini brand kopi berarti ya. Ya, sobat. Kemudian Mas Iwan, kalau ada pembeli kopi yang tidak minum di sini, kemudian bisa take away, dilayani ya tentunya. Dilayani. Siap dengan bahan materi Insya Allah. pokoknya. Siap. Kulanya berapa ton, berapa kilo tiap? Biasanya sih petani-petani itu ngasih sampel prosesor.
Kalau misalkan cocok dan harganya masuk, taruh sini. Nitip. Kula. Nah, beli biasanya saya kulaan. Kulakan ya. Dijual per kilo juga ya? Per kilo. Saya biasanya beli karungan. Oh, karungan. Yang belum di roasting itu, masih green bean. Berarti ada misalnya satu kopi original misalnya. Itu bisa Anda rubah dengan rasa yang berbeda-beda? Enggak bisa? Mungkin dari level roastingnya. Level roastingnya? Iya. Misalkan, jadi kita... Katakan kopi natural gitu ya? Iya. Bisa dirubah-rubah dengan rasa robusta, rasa nggak bisa? Oh, kalau itu mungkin hanya itu ya level roasting. Jadi, wah ini tuh lebih pahit, ini lebih mau Gitu ngeluarin aja ya? asapnya, apanya. Dari roastingnya ya? Iya. Masya Allah, sobat. Mas Iwan ini lama di Surabaya. Tapi yang dia dengar Cuk ya Mas Iwan. Ya, namanya dari SD sampai kuliah di Surabaya. Ya, sudah tahu artinya Cuk itu? Oh, belum tahu apa itu, Pak. Artinya cuk itu, Pak. Waduh. Dalam sejarahnya itu sudah viral itu di beberapa medsos. Tank itu, Pak. Ada ya motor tank dari Belanda itu kan, kapal tank. Itu tulisannya Jancuk gitu kan. Jadi arek Surabaya ono tank teko gitu, ada motor tank datang itu dia bisu Jancuk teko, Jancuk teko. Nah, akhirnya, weh Jancuk gitu kan. Motor tank itu kan mengeluarkan tentara sekutu gitu kan, membunuh orang-orang Surabaya. Akhirnya bisa, weh Jancuk jadi gitu liwatnya. Akhirnya menjadi brand. Cuk itu tergantung intonasi Mas Iwan. Betul sekali. Kayak tadi saya ngomong, weh apa kabar Cuk lah? Itu menyapa kalau di Surabaya. Sapa persahabatan ya. Kalau misalkan kayak gitu itu rasanya aneh, risih sama kita. Risih, orang luar mungkin risih. Kayak di Bali klaim Bukan, gitu Pak. kan. Kalau kita di Surabaya, orangnya nggak misuh gitu, rasanya kita risih kayak orang homo. Jadi tergantung intonasinya aku Mas. Nek intonasi ini jancuk enak iki. Wah, iki masih enak kopi ini Mas Iwan iki. Tapi nek jancuk amen Mas Iwan, wah tukaran. Jadi gegeran. Tergantung intonasi. Jadi cuk itu bukan sebuah yang buat orang dosa, enggak. Nek perbuatannya atau melakukannya dengan cara yang tidak tepat, wongnya enggak remangkel. Iki sing gak dosa. Ya Mas Iwan, ya cari gitu ya. Oh, siap. Sobat, ya itulah pancal Caamu. Nek misalnya pancal Caamu itu hobinya mancal sepeda nang goes, enggak dosa. Tapi nek suka mancal koncone terus sama cuy Cak Iwan ini, ya dosa. Ya, sobat, terima kasih. Saya sudah bertemu Mas Iwan yang lama tidak pernah ketemu, dan kita Mas Iwan ini adalah jamaah di sebelah. Ada Masjid Muslim United. Potongannya gak ketara gini Muslim nih. Potongan preman, Pak. Potongan preman. Tapi ini Muslim yang bisnismen. Seorang muslim entrepreneur yang punya kemampuan kemandirian yang kuat. Sekolahnya ITS. Tapi dia kombinasikan antara ilmu dengan bisnis. Saya S2-nya bisnis, Pak. Bisnis, UGM. di UGM ya? Iya. Malaysia? UGM. Oh, UGM ya. Nah, Itu niatnya refreshing, Pak. refreshing. Mumpetan di ITS kan? Iya. Refreshing ke Jogja. Istimewa. Orang tua juga orang bisnis. Iya, orang ekonomi juga. Ada background bisnis ya? Ekonomi dulu. Ekonomi. Nasab bisnisnya ada nggak? Atau Saya mencoba-coba jadi nasabnya pengusaha? Kalau dari macam-macam. Kalau dari ibu itu dari HB7. Kalau bapak ini nggak jelas, orang Betawi, nggak tahu dari mana. Tapi wajah pebisnis kan Chinese itu kan? Orang bisnis itu biasanya dari negeri Tiongkok atau negeri Arab Saudagar ya. Ini ada filosofinya, Pak. Nah. Logonya nih, Pak. Nah, logonya ini keris. Pakai logo keris. Iya, jadi Keris yang kayak berbelah ini, hati berbelah ini. Dulu saya itu keturunannya itu Sentok Wirjo, panglimanya di Ponorogo. Iya. Weh, nasabnya nasab ningrat iki. Anaknya beliau nikah sama HB7, Siap. melahirkan buyut saya. Darahnya biru nggak kira? Merah, Pak. Ini lambang perlawanan, Lambang berlawan, melawan kemalasan. melawan ketidakadilan. Wih, ini jeru. Gitu. Cocok ini. Karena dia orang yang bebas, nggak mau digundul, nggak mau gondrong pokoknya. Ya zaman Rasul kan gondrong. Ya, sobat, gini nih kalau ketemu orang Surabaya, guys, so serius. Nah, tapi ya, saya melihat Mas Iwan ini serius di bidang bisnis
dan serius di bidang keagamaan. Saya tadi lihat ketika kita bedah buku di Islamic Centernya Islamic Center Muslim United, dia mojok gini. Kono arek gondrong iki sapa iki? Kayak kanca arek Surabaya iki. Temenan. Kono arek Surabaya. Iya Pak, 10 tahun nanggone UNER. ITS. ITS DO 10 tahun. 10 tahun itu di Surabaya bukan di ITS. DO gak mari. Ya akhirnya kita bisa bersilaturahmi di sini dan bersebelahan. Jadi sobat, bersebelahan ini dengan masjidnya Muslim United. Jangan kemana-mana kalau belum minum kopinya di Jogja Kopi. Dan Masya belum Allah. mampir ke MU. MU itu bukan Manchester United ya. MU itu Islamic Center di Jogja. Islamic Center di Jogja. Dan itu community orang-orang yang getol di bidang keagamaan dan entrepreneur. Asik lah. Asik. Ya, asik. Seasik rasa kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum diombe wis alhamdulillah. Saking asiknya. Espresso, nikmatnya luar biasa. Sobat, Pancal Caamu akan kembali kalau jika jalan-jalan ya di pesantren. Dan kebetulan ketemu santri yang juga entrepreneur, maka kita jalan-jalan di kopi. Saya santrinya Ustadz Fakih saya. Oh ya Pak Fakih yang dulu mentor di Bali itu. di privat sama beliau. Gitu ya. Tadi kan Pak Fakih yang memberikan tausiah bedah buku Santripreneur Santri Milenial ya. Dan kita satu tim di sini, satu tim di Bangga Indonesia Dahsyat dan Luar Biasa. Jangan lupa subscribe Pancal Caamu. Dan saya akan kembali bersama Anda, dan jangan lupa like ketika ada program Pancal Caamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Indonesia Dahsyat dan Luar Biasa. Makasih Mas Iwan. Terima kasih. Terima kasih Sak Kopi nih. Siap. Masya Allah. Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu.